أكبر الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له صلاة ولم يدخ فلا يقربن musallana. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang milik Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini, di pagi ini, di sentero bumi melantunkan takbir, tahmid dan tahlil, bentuk kemenangan, bentuk syukur atas nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Namun akan terasa nikmat itu ada jika hilang dari diri kita semuanya. Dan kebiasaan buruk manusia umumnya jarang bersyukur kepada Allah semasa nikmat itu menempel pada dirinya. Masih melekat pada dirinya. Namun ketika Allah cabut nikmat itu, baru manusia merasakan betapa besar nikmat itu. Allah hanya minta kita bersyukur atas nikmat diberikannya. Perhatikan, matahari bersinar pagi ini. Dari cahayanya kita bisa beraktivitas. Allah hanya bertanya pada kita semuanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Udara segar kita hirup dengan gratis. Allah hanya nanya kepada kita. Nikmat mana yang kau dustakan? Saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Bisa melihat. Bisa berbicara. Kata Allah. Nikmat mana yang kau dustakan? Maka sekali lagi. Allah minta kita untuk bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, Allah berjanji akan menambah nikmat itu. Dan ingat baik-baik, yang bersyukur hanya orang beriman. Orang kafir tidak mungkin bersyukur. Orang munafik tidak mungkin bersyukur. Karena yang percaya kepada Allah hanya orang beriman. Orang kafir, orang munafik. Bagaimana mereka bersyukur dan berterima kasih? Percaya Allah saja tidak. Semoga kita semua di sini dalam keadaan betul-betul bersyukur, betul-betul beriman, dan betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, contoh terbaik, role model buat kita semuanya. Seandainya Nabi Muhammad tidak diutus, mungkin tidak ada seperti ini. Karena sebelum beliau diutus, setiap wanita yang lahir dikubur hidup-hidup. Jika dilakukan terus-terus, maka konsekuensinya tidak melahirkan. Maka dengan utus Nabi Muhammad betul mengatakan, pegang dua hal baik-baik. Pegang kitabullah dan sunahku. Insya Allah, hidup kalian akan bahagia dunia akhirat. Hidup kita akan selamat dunia akhirat. Syaratnya pegang dua. Pegang kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita hari ini adalah haji, pengorbanan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira 4.000 tahun yang lalu, Nabi Ibrahim mempersembahkan, mengorbankan anak demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebelum Nabi Ibrahim datang, 2000 tahun sebelum Isa alaihissalam, dan sekarang 2024, kira-kira 4000 tahun yang lalu. Tradisi itu terus kita lakukan, dan sampai menjadi ajaran kita, menjadi rukun iman yang kelima. Dan itu adalah kewajiban manusia
kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman-Nya dari surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanan. Dari mampu kita naikkan man istata'a kepada mau. Karena tidak semua orang mampu bisa menjalankan ibadah haji. Contohnya, orang-orang Arab di sekitar Baitullah tidak semua berangkat. Secara mampu mereka tidak membutuhkan uang secara kesehatan, namun tidak semua berangkat. Bahkan ketika orang datang haji mereka keluar. Di antara kita mungkin juga ada yang banyak uangnya. Jutaan, ratusan juta, tidak semua mereka mau berangkat. Tapi soal mau, bukan mampunya, maunya. Maka ada inspirasi dari seorang Mbak Ponirip dari Lampung. Selama 20 tahun dia punya kemampuan kuat untuk pergi haji. Maka beliau menabung, berusaha. Dia hanya penjual daun pisang di daerah Lampung. Penghasilan 10 juta, penghasilan sehari cuma 10 sampai 30 ribu. Dia berusaha setiap hari menabungnya. Dia mulai menabung dan mendaftarkan pada tahun 1986. Dan berangkat hajinya 2006 karena kemauan yang kuat. Kemauan inilah yang betul-betul. Maka Allah mengatakan ketika orang betul-betul ada kemauan, 1000 jalan didapatkannya. Namun ketika ada kemauan, 1000 alasan adanya. Ada 3 bentuk pengorbanan menurut Al-Quran. Yang pertama, pengorbanan dari segi harta yang dilakonkan atau diperankan oleh anak Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Yang kedua, pengorbanan dari segi anak yang dilakonkan atau diperankan oleh Nabi Ibrahim. Dan pengorbanan diri sendiri yang diperankan, lakonkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pengorbanan yang dilakukan oleh anak Nabi Adam alaihissalam. Itulah pengorbanan awal dari segi harta. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, jangan sampai harta dan anak melarikan kamu ingat Allah. Maka barang siapa melakukan demikian sungguh merugi. Di luar diri manusia ada 2 hal yang manusia korbankan. Yang pertama harta dan yang kedua anak. Di dalam dirinya adalah pengorbanan dirinya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim nabna Adam bil haqq. Idh qarrabana kurbanan fatuqubila min adhima walam yataqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Artinya, bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita tentang 2 putra anak Adam yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya Habil dan tidak diterima dari yang lain yaitu Qabil. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti akan bunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang bertakwa. Sejarah awal pengorbanan tentang harta. Qabil adalah petani, sedangkan Habil ada peternak. Ketika mempersembahkan, Habil memberikan yang terbaik dari ternaknya, sedangkan Qabil memberikan dan terburuk dari tanamannya. Maka pada saat itu Allah menerima pengorbanan dari Habil. Kemudian terjadi pembunuhan pertama adalah si Qabil membunuh Habil. Yang kedua, pengorbanan dari segi anak. Yang dilakonkan perangkan Nabi Ibrahim sampai menjadi ajaran kita semuanya. Bayangkan, 84 tahun Nabi Ibrahim meminta, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah anugerahi aku anak soleh. Rabbi habli minas salihin. Lalu Allah mengatakan, fabasyarnahu bigulamin halim. Lalu Allah berikan berita gembira, kelahiran anak yang sabar. Setelah mendapatkan anak, apa kata Allah? Wahai Ibrahim, bawa keluargamu, entah kemana, sampailah di Baitullah. Di Baitullah setelah mendapatkan 84 tahun minta, kata Allah, Ibrahim tinggalkan anakmu. Nabi Ibrahim meninggalkan menuju Palestina. Setelah besar, Nabi Ibrahim balik lagi. Nabi Ibrahim bermimpi. Allah mengatakan, wahai Ibrahim, kau hamba yang betul-betul beribadah padaku, taat padaku. Allah menanyakan,
mana yang lebih kau cintai? Aku sebagai Tuhanmu atau anakmu? Nabi Ibrahim mengatakan, aku cinta padamu ya Allah dibanding anakku. Bermimpi Nabi Ibrahim lagi. Wahai Ibrahim, aku menanyakan dirimu, mana yang kau cintai? Aku sebagai Tuhanmu atau anakmu? Nabi Ibrahim mengatakan, aku cinta dirimu ya Allah dibanding anakku. Lalu Allah mengatakan, wahai Ibrahim, buktikan, potong anakmu, sembelih anakmu sebagai bukti cinta kepadaku. Lalu Ibrahim mengatakan di surat As-Saffat ayat 102, Allah berfirman, falamma balagha ma'asyai. Ketika anak itu udah lagi enak ajak usaha. Qala ya bunayya, inni ara fil manami ana adbauka, fanzur madza tara. Lalu Ibrahim mengatakan, wahai anakku, aku bermimpi memotongmu. Bagaimana pendapatmu? Harapan Nabi Ibrahim sebagai bapak menunggu selama 80 tahun mungkin jangan lakukan. Sebaliknya, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak beri pertanyaan, wahai ayahku, lakukan kalau itu perintah Allah. Lakukan. Kau akan menemukan aku akan sabar. Falamma, kemudian ketika dibaringkan, lalu Allah memanggil, wahai Ibrahim, kau betul membenarkan mimpiku. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini sungguh cobaan besar. Wafadainahu bidzibin azim. Lalu Allah mengganti dengan sembelihan. Sembelihan diambil di sini domba atau kambing. Namun kita ambil ketika kurban kita lakukan sebenarnya sama saja menyembelih sifat kebinatang dalam diri kita. Minimal kita tahu ada 5 sifat binatang dalam diri manusia, khususnya kambing. Yang pertama, bau bandot. Bau bandot ini melekat pada kambing jantan. Pada awalnya karena tidak pernah membersihkan diri. Satu hal kecil ketika dibersihkan lama-lama menumpuk jadi bau. Itulah bandot. Kambing jantan. Sifat ini pada manusia juga ada. Contohnya ketika mengambil barang orang lain dianggap biasa. Kedua kali dimaklumi. Ketiga kali jadi pencuri bahkan koruptor. Sifat manusia ini juga ada. Berbohong sekali dimaklumi. Berbohong 2 kali. Maka bohong sembohong menjadi identitasnya. Menjadi identitas seorang manusia sebagaimana sifat kambing. Bau bandot adalah identitas kambing jantan. Yang kedua, sifat kambing ketika nanti kita berkorban, seks maniak. Seks maniak ini adalah orientasi seks. Seks bukan diamburkan tapi diatur. Karena peradaban manusia hancur. Karena seks bebas. Sodomi, homoseksual, itulah kehancuran peradaban. Makanya ketika nanti kita potong, doakan ya Allah, semoga apa yang korbankan sama dipotongnya. Yang pertama bau bandot, yang kedua adalah seks maniak. Dan yang ketiga menanduk kekuasaannya. Sifat kambing ketiga menanduk. Otoritasnya digunakan maksimal untuk memperkuat dirinya sendiri. Kekuatannya untuk mempergaruk diri sendiri. Memperkaya diri sendiri, itulah sifat ketiganya. Dan sifat keempat, takut air sifat kambing itu. Takut menjalani hidup, mana ada tantangan. Yang kelima adalah mengekor. 5 sifat ini ketika kita potong nanti, ya Allah doakan semoga sifat kambing, sifat binatang dari kita hilang. Yang pertama bau bandot, yang kedua seks maniak, yang ketiga adalah yang pertama bau bandot, yang kedua seks maniak, menanduk, takut air, dan mengekor. Tidak punya prinsip dalam hidup. Ketika kita pun tidak bisa berkorban, ketika berkorban, doakan semoga sifat kambing dalam diri kita hilang semuanya. Ingat, Allah tidak menerima darah dagingnya, tapi Allah menerima ketakwaan kita. La yanallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanalu taqwa minkum. Kambing adalah simbol buat kita semuanya. Allah terima daging darahnya, namun Allah terima adalah ketakwaan kita semuanya. Dan umumnya manusia, jika telah melakukan kebaikan, mereka jumawa, sombong. Seperti Nabi Ibrahim pada awalnya. Ketika melakukan korban, dia mengatakan, akulah nabi terbaik karena berani mengorbankan anakku demi Allah. Akulah nabi terbaik sepanjang zaman karena mengorbankan anakku demi Allah. Kata-kata itu, ketika Nabi Ibrahim mengatakan itu, istrinya mendengar Siti Hajar. Wahai suamiku, aku yang lebih berhak mendapatkan itu. Bukankah aku yang melahirkan anak itu? Aku yang menyusui dan aku membesarkan darah dan keringat, air mata. Lalu aku katakan seperti apa? Nabi Ibrahim menunduk. Akulah yang terbaik, kata Siti Hajar. Si bapak merasa bangga dengan perbuatannya. Si istri merasa bangga. Lalu Ismail mendengar. Wahai orang tuaku, mengapa kalian merasa bangga? Aku yang dikorbankan, harusnya aku yang besar.
Aku lebih hebat, katanya. Merasa hebat. Ibrahim merasa hebat. Hajar merasa hebat. Ismail pun merasa hebat. Lalu ada bisikan dari Allah. Kalau kalian semua merasa hebat, di mana posisiku? Maka saat itu juga Ibrahim berkata, Allahu Akbar. Hajar mengatakan, Allahu Akbar. Saat itu juga Ismail mengatakan, Allahu Akbar. Tiga-tiga mengatakan, walillahil hamd. Saat itulah kumandang takbir dimulai. Semua merasa hebat. Maka kata Allah, yang diterima takwa kita semuanya. Diingat di Baitullah, harapannya ketika kita semua ke Baitullah. Di sana ada rumah Allah. Di dalamnya ada orang-orangnya. Namanya keluarga pasti tertiga. Ada bapak, ada ibu, dan ada anak. Di Baitullah yang kita kelilingi Baitullah, ada simbolnya. Simbol makom Ibrahim lambang bapak. Hajar Aswad lambang ibu. Dan Hijr Ismail lambang anak. Saudara-saudara kita yang pergi haji sekarang semoga menjadi haji mabrur. Ketika mereka pulang kita harapkannya. Ketika sebagai bapak, bawa pulanglah sifat Ibrahim, pengorban Ibrahim. Begitu haji mabrur. Kalau kita berangkat sebagai ibu, bawa pulang sifat Hajarnya. Kalau kita berangkat sebagai anak, bawa sifat Ismailnya. Itulah Baitullah, Baiti Jannati. Jika itu lakukan, kita berkorban. Insya Allah, kita rumah tangga kita menjadi Baiti Jannati. Disinilah kita mengharapkannya. Maka Allah mengatakan setelah beri nikmat yang banyak. Inna a'toina kal kautsar. Sungguh aku beri kau nikmat yang banyak. Allah menutupnya. Fasolli di rabbika wanhar. Solatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani akahual abtar. Semoga apa yang kita korbankan hari ini, sifat kebinatangan akan hilang ketika motongnya. Ingat, kalaupun kita tidak motongnya, doakan, ya Allah, semoga hilang bau bandotlah diriku. Sekmania, suka menanduk, takut air, dan terakhir mengekor. Semoga sifat binatang kambing itu bisa kita potong semuanya. Sekali lagi, semoga Allah terima semua korban kita. Dan semoga kita betul menjadi orang beriman. Dan betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita doa bersama. Semoga Allah terima semua ibadah kita. Salat kita, kurban kita. Dan apapun ibadah yang kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Kama salli ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidun Majid. Amin amin. Allahumma firil muslimina wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني من الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة واجعل المتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا فينا صغيرا وفينا كبيرا Ya Allah, sucikan hati kami ya Allah, pikiran kami ya Allah. Jadikan kami orang yang betul beriman dan bertawakal ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan keluarga kami ya Allah seperti keluarga Baitullah. Di sana ada Ibrahim, Hajar, Siti Hajar dan Ismail ya Allah. Jadikan keluarga kami seperti Baitullah ya Allah. Jadikan keluarga kami seperti Ibrahim, mengorbankan betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan keluarga kami kalau sebagai istri seperti Hajar, mengorbankan semua untuk Allah. Dan jika kami sebagai anak, mengorbankan diri kami sebagaimana Ismail ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah rahmah ya Allah. Keluarga yang baca Quran, mengamalkan Quran ya Allah. Keluarga yang mendirikan sholat di awal waktu dan berjamaah ya Allah. Keluarga yang suka berzakat, infak dan sedekah ya Allah. Ya Allah, kami ada di sini berkat orang tua kami ya Allah. Kami mohon dengan setulus hati ya Allah. Jika orang tua kami telah mendahului kami ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Lebarkan kubur mereka, tenang kubur mereka ya Allah. Tempatkan di surgamu ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami sakit ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Semoga sakit jadi penggugur dosa-dosa mereka ya Allah. Jika mereka sehat ya Allah, kuatkan mereka untuk beribadah penuh ya Allah ya. Ya Allah, jadikan anak turun kami anak soleh-soleh ya Allah. Jadikan kami orang teladan buat anak kami ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan saat kami wafat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.